Halo guys, di video kali ini aku mau review produk-produk yang udah aku habisin. Ini ada body wash atau sabun mandi, ini dari Onamis. Aku beli 4 sebenarnya, yang 2 lagi itu yang warna biru, yang kalau nggak salah kolagen. Dan udah habis juga, sisa 1, tapi ada di kamar mandi bawah. Yang 2 ini ada yang coconut, sama 1 lagi yang ginger lily and black sugar. Kalau yang coconut ini dia wanginya lebih ke arah yang manis, kelapa, kayak kue gitu-gitu. Terus kalau yang ini lebih ke soft, ada segernya, cuman lebih ke kalem dan juga agak wangi manisnya sedikit dari si black sugarnya ini. Dua-duanya atau tiga-tiganya, yang satu lagi itu nggak ada yang bikin kulit aku tuh jadi lebih kering, malah jadi lebih lembab. Dari wanginya sih standar ya menurut aku. Cuman kalau misalnya kalian cari sabun yang bener-bener nggak bikin kulit kering, malah abis mandi bikin kulit kalian tuh jadi lebih lembab, sama sekali nggak ketarik kulitnya, kalian bisa coba dari Onamis itu. Masih dalam kategori body wash lagi, aku suka explore body wash sebenarnya, karena misi aku adalah untuk mencoba body wash di seluruh dunia. Oke, ini dari Thai Rice Milk. Aku udah pernah cobain juga yang papayanya kalau nggak salah, itu juga enak. Ini wanginya juga kalem, kayak wangi beras gitu, kayak wangi skincare yang ada berasnya, dan ini bisa untuk mencerahkan. Satu lagi yang ini Lola Rose, ini wanginya lebih ke arah yang manis. Kalau kalian suka sabun yang wanginya manis, kalian bisa coba yang Lola Rose ini. Sabun-sabun yang aku pakai tuh biasanya nggak bikin kering, semuanya pada bikin lembab kalau abis mandi pakai sabun ini. Terus masih dalam sabun lagi, aku habisin Bright Tea. Bright Tea, nih aku langsung bandel gitu belinya 2. Bright My Day. Ini wanginya enak banget, aku suka. Jadi aku akan repurchase. Dia wanginya tuh kayak wangi ada seger bunga, terus ada wangi apa namanya ya? Wangi manis permen kayak gitu. Kayak mendekati permen sugus buah gitu. Tapi ada wangi seger bunganya. Mencerahkannya sih aku belum ngerasain perubahan yang signifikan, tapi pas pakai sabun ini enak aja gitu, kayak relaxing wanginya, dan juga bikin kulit aku tuh lebih lembut, lebih sehat, lebih halus, dan juga nggak kusam. Lanjut, ini sunscreen dari Kalisa, berawal dari endorse, tapi aku suka pakainya, dan aku udah habis 5 tube kalau nggak salah. Jadi finishnya tuh beda-beda, ada yang ini tone up, yang satu lagi ini lebih ke arah watery gel, terus ada satu lagi juga lebih ke tone up sama glowing gitu teman-teman. Jadi kalian bisa coba, sunscreennya murah, udah gitu bisa mencerahkan kalau misalnya dipakai secara rutin. Sebagai base makeup juga oke, ini nggak gerah dan juga nggak perih di mata, jadi kalian bisa coba. Lanjut, ini ada body serum dari Scarlett. Sebenarnya aku biasanya pakai yang body lotionnya, cuman aku cobain yang body serumnya ini, dan yang kemasannya tube ini. Sebenarnya aku agak kecewa karena yang pas aku terima tuh ininya rusak loh, tube-nya. Jadi ini bocor ke daerah sampingnya sini. Jadi pas aku pakai, karena mungkin ini udah masuk udara terus dari sini dan juga bocor, jadi teksturnya jadi kayak kurang enak, dan wanginya juga kayak udah berubah gitu. Ini yang varian Jolie ya. Kalau untuk melembabkannya sih menurut aku masih kurang, harus di layer lagi sama body lotion, karena memang sesuai namanya ini body serum sangat ringan gitu. Jadi harus di layer lagi pakai body lotion menurut aku, apalagi kalau dipakainya malam hari dan kena AC full. Kalau untuk repurchase kayaknya nggak dulu, aku mendingan ke langsung body lotionnya aja. Masih dari Bright Tea, ini aku ngabisin yang multipurpose exfoliating toner sama yang Bright Tea glowing underarm. Ini toner yang multifungsi, jadi kalian tinggal taruh di kapas, udah gitu digosok di daerah yang menggelap atau menghitam, kayak misalnya di belakang leher atau di ketiak gitu, atau di dengkul atau di siku. Ini gunanya untuk mengangkat sel kulit mati. Aku suka pakai ini karena bagus banget. Jadi tuh pas aku udah bersih badannya, terus aku pakai kapas lagi bersihin pakai toner ini, dan kotorannya masih ada gitu, masih keangkat. Dan kalau untuk underarm, biasanya ini aku pakai seminggu 2 kali sampai 3 kali untuk menghaluskan tekstur kulit di ketiak gitu. Dan ini works di kulit aku, jadi lebih bersih underarm atau daerah-daerah lipatan aku, dan juga lebih halus gitu teksturnya. Satu lagi yang ini glowing underarm, ini untuk maintain kulit jadi lebih halus gitu ya. Halus, kalau untuk cerahnya aku belum ngerasain, karena kan ini baru 1 tube, mungkin harus rutin dan harus lebih banyak kali ya pakainya, lebih dari 1 baru kelihatan. Tapi secara wanginya itu soft, dan juga teksturnya halus, nggak ngeganggu, nggak berat, nggak lengket, dan juga nggak bikin gerah di kulit ketiak. Dan ini nggak bikin kulit ketiak kalian tuh jadi perih gitu kan. Biasanya ada yang underarm cream tapi yang ada AHA-nya gitu, atau ada exfoliatornya. Cleansing balm dari Hey Miss, ini wanginya enak banget, wangi jeruk mandarin gitu. Aku baru nemuin cleansing balm yang wanginya enak, seger. Kalau aku lagi bersihin muka pakai cleansing balm ini tuh rasanya kayak bersih banget, tapi nggak bikin kulit jadi kering. Udah gitu dibersihinnya tuh gampang, atau dibilasnya tuh gampang. Toner ini yang dari Di Alba, aku suka banget sama produknya Di Alba, terutama yang
First Spray serumnya. Sebenarnya dari wanginya, terus dari teksturnya juga mirip-mirip sama yang First Spray serumnya. Cuman dia kayak kadar oilnya itu kayak lebih tipis gitu dibandingkan sama si yang serumnya. Jadi kalau aku bisa saranin kalian cukup beli yang First Spray serumnya aja karena dia udah termasuk toner plus serum juga, dan dia juga multifungsi, bisa dipakai sebelum makeup, setelah makeup, atau kapan aja kalian perlu kelembapan atau perlu keglowingan di wajah gitu ya. Terus ada serum dari Beauty of Joseon. Aku udah pernah beli satu rangkaian produk Beauty of Joseon dan aku suka semua, cocok semua, bagus semua di mukaku, dan sekarang serumnya pun aku masih punya 2 lagi gitu. Ini yang Glow Deep Serum Rice plus Alpha Arbutin. Jadi ini untuk mencerahkan dan juga membuat kulit kita tuh jadi lebih glowing. Dan kulit tuh lebih glowing, lebih halus, dan juga lebih sama gitu, warna kulitnya lebih rata. Masih serum lagi, ini serum dari Base. Ini tuh efeknya hampir sama kayak kita pas pakai retinol. Cuman kalau pas aku lagi hamil nggak bisa tuh aku pakai retinol, jadi aku pakai Base ini. Serum ini tuh bagus banget untuk mencerahkan, terus untuk mengencangkan kulit. Jadi kulit kita tuh lebih plumpy, lebih glowing, lebih sehat, lebih youthful. Lanjut, ini Hygiene Blessing of Sprout Vitality Cream. Jadi ini adalah moisturizer yang bahan dasarnya itu terbuat dari toge. Iya benar, toge, tapi sama sekali nggak ada bau togenya. Kalau pelembab ini kalian pakai dikit aja udah lembab banget. Jadi menurut aku yang kulitnya kering nih wajib cobain ini untuk mencerahkan, untuk mengencangkan kulit, melembabkan. Moisturizer yang kedua ini yang lebih affordable, ini dari Finally Found You. Ini lebih ringan daripada yang Hygiene. Jadi kalau kalian yang kulitnya masih kombinasi bisa pakai ini. Kalau kalian pakai rutin tuh kulitnya jadi lebih halus, lebih lembut, dan juga lebih cerah kayak gitu. Padahal aku cuma pakai pelembabnya doang dan belum pakai satu rangkaian, tapi udah aku bisa lihat hasilnya dan bagus juga. Pelembabnya tuh multifungsi, bisa untuk mencerahkan, melembabkan, terus membuat skin barrier tuh lebih sehat. Jadi kalau kalian yang lagi jerawatan bisa juga pakai ini untuk mencegah dan juga membuat skin barrier tuh lebih kuat gitu, lebih nggak gampang jerawatan lagi. Terus dia juga ada anti aging kalau dipakai secara rutin, membuat kulit itu jadi lebih plumpy gitu ya. Terus juga lebih sehat, terhidrasi, jadi kelihatan lebih awet muda. Lanjut, ini ada eye serum dari Elsa Skin. Ini eye serum yang ringan tapi fungsinya itu banyak banget untuk mencerahkan dark circle di under eye, terus juga untuk mengurangi kerutan, udah gitu untuk mengencangkan juga. Terus juga untuk merawat daerah sekitar mata. Jadi mata itu kelihatannya lebih nggak sembab, terus mengurangi baggy eyes gitu, kayak kantong mata yang habis kecapean, lelah, letih ya, matanya itu capek. Bisa cobain serum ini. Dia ada bakuchiol, ada peptide, ada vitamin C, terus ada hyaluronic acid, dan masih banyak lagi yang bagus untuk merawat daerah sekitar mata kalian. Iya sayang. Lanjut ke treatment untuk stretch mark. Jadi kan aku sudah melahirkan 2 kali dan udah pasti aku punya stretch mark yang lumayan banyak dan juga membandel. Aku pakai Ciara ya sebutannya. Ini yang stretch mark oil. Ini sebutannya stretch mark oil, tapi kayak nggak pakai oil sama sekali. Ini kayak pakai serum aja gitu di daerah perut dan juga paha aku. Ini udah botol ketiga yang aku habisin. Aku suka karena teksturnya. Jadi biasanya tuh aku pakai ini tuh di siang hari karena saking ringannya. Jadi langsung meresap aja gitu. Tapi kalau misalnya malam, aku biasanya lebih suka pakai yang lebih berat gitu, kayak bio oil, yang bener-bener kayak kerasa oilnya gitu loh teman-teman. Kalau ini yang satset cepet, wanginya juga enak, kayak wangi mewah gitu loh. Jadi aku suka banget. Satu lagi ada stretch mark creamnya, dan juga aku udah abisin itu satu. Kalau yang krimnya aku biasanya ganti-ganti produk, kalau yang ini aku repurchase terus. Terus yang satu lagi ini yang Soho. Nah yang ini aku bilang kalau krimnya biasanya aku coba-coba atau ganti-ganti produk untuk yang stretch marknya. Kalau yang ini juga teksturnya ringan banget, kayak kalian tuh perutnya atau pahanya atau daerah stretch marknya lagi dipakai lotion biasa aja gitu teman-teman. Jadi ini lebih kayak menghidrasi, dan juga dia pakai natural ingredients. Terus bagusnya itu dia ada black truffle, ada fermented oil complex, dan adenosine yang bagus untuk membantu menjaga elastisitas kulit. Wanginya dia hampir nggak ada wanginya sama sekali teman-teman. Jadi buat yang kulitnya sensitif, ini bisa pakai. Eye mask, ini aku dapat gratis dari beli parfum di CNF. Dapat eye mask ini, kalau nggak salah harganya ini 200 ribuan deh. Ini kayak eye patch gitu, dipakai di under eye ini. Ini praktis sih sebenarnya pakainya, terus adem, relaxing, terus wanginya juga enak. Dipakainya nggak gampang turun. Eye patch gelnya tuh aku taruh kulkas dan itu rasanya adem banget, terus bikin mata tuh jadi lebih segar gitu under eye-nya. Kalau yang ini eye patch-nya tuh kayak susah diambil dan gampang robek. Jadi mungkin itu kekurangannya. Lanjut sunscreen lagi, ini dari Anpure Sika Beat the Sun. Ini yang finishnya glow, karena kulit aku tuh kering. Jadi aku lebih suka yang glowing gitu finishnya kalau untuk skincare.
dan make up. Sunscreennya melembabkan banget, terus nggak ganggu kalau kalian pakai make up di atasnya. Dan ini SPF-nya juga tinggi, 50 PA++++. Udah gitu dia hypoallergenic, dermatologically tested, dan non-acnegenic. Jadi dia nggak bikin jerawatan. Biasanya kan ada sunscreen yang bikin kulit kalian tuh beruntusan. Ini sama sekali nggak bikin kulit jadi komedoan, beruntusan, atau clog pori-pori kalian. Ini bagus banget. Ke rambut ini dari Lab on Hair. Aku udah pernah pakai rangkaian produk Lab on Hair ya, dan juga bagus-bagus, aku suka. Dan paling aku favoritin itu dua, yang satu yang hair toniknya, satu lagi hair masknya. Hair masknya ini bikin rambut itu jadi lebih lembab. Kan kalau yang samponya itu menurut aku agak bikin rambut tuh jadi kayak lebih kering gitu ya, lebih ijuk. Nah tapi pas disatuin sama ini langsung jadi halus lagi gitu loh teman-teman. Kalau wanginya sih wangi banget, cuman gak bertahan sampai yang berhari-hari atau gimana gitu. Ini wanginya kayak lebih ke arah seger, dan juga ada wangi herbal tapi seger gitu loh. Wangi mewah tapi soft kayak gitu. Jadi pas waktu rambut aku kayak rontok, rusak gitu ya, aku lebih pakai ini karena dia bisa menutrisi rambut dan juga melembabkan rambut. Jadi kayak rambut kita tuh less frizz gitu, kayak nggak kaku. Jadi ini lebih halus, lebih jatuh, tapi nggak bikin rambut kita tuh lepek. Jadi kalian bisa coba yang Lab on Hair ini nih. Hair serumnya sekarang, ini aku suka banget sama hair serum ini. Ini dari Onyx Hair Care Hair Serum. Jadi untuk melindungi rambut kalian sebelum dicatok, di curly, di hair dryer. Jadi pakai ini. Aku suka banget karena cuman butuh dikit aja. Ini udah bikin rambut kalian tuh jadi lebih berkilau, bersinar, terus lebih lembab. Terus udah gitu wanginya enak banget nih. Hair oil murah, tapi wanginya enak banget gitu. Wanginya semerbak, wangi mewah, terus awet. Kalau untuk di rambut aku cuma 2 pump aja udah cukup, padahal rambut aku tuh tipe yang kering, keras gitu ya. Di sini ya kayak ijuk, kasar. Cuman pas pakai ini tuh halus, dan halusnya tuh awet, bisa sampai besoknya lagi. Udah gitu harganya murah dong. Jadi kalian bisa cobain deh pakai yang ini, apalagi kalau kalian rambutnya tuh super kering dan rusak. Hair serum yang kedua ini dari Biolage. Aku beli satu yang gedenya dan dapat gratis yang kecilnya. Ini yang kecilnya udah habis, yang gedenya udah tinggal setengah lagi. Ini yang smooth proof, yang deep smoothing serum. Ini ada avocado oilnya. Jadi untuk mengontrol rambut yang berantakan, yang frizzy gitu ya. Sama yang tadi Onyx ini lebih ringan oilnya. Jadi kayak kalau aku tuh pakai ini tuh kayak lebih banyak pakainya, bisa 3 sampai 4 pump karena rambut aku tuh lumayan kaku gitu ya. Jadi pas pakai ini juga rambutnya lebih halus, cuman butuh lebih banyak aja gitu oilnya. Jadi kalau kalian yang rambutnya gampang lepek, jadi takut kalau pakai hair serum, kalian bisa coba yang Biolage ini. Kalau wanginya sih wanginya juga lebih soft daripada yang si Onyx ini. Sekian ya teman-teman reviewnya. Sekarang aku mau bertugas menjadi ibu rumah tangga kembali. Dadah. Sayang Dede gimana sayang Dede? Iya, kiss Dede, kiss Dede. Iya.